Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Adam Denny, terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, kembali menghadiri sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adam Denny yang mengenakan kemeja putih dipadu dengan celana jeans serta tangan di borgol terlihat berjalan dengan tenang. Menurut kuasa hukumnya Herwanto, terdakwa akan membacakan duplik atau tanggapan replik yang sudah dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya. Kepada awak media, Adam mengungkapkan soal persiapan mentalnya menghadapi persidangan. Seperti terhadap kedua menuliskan tahun pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dan di dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih sekali lagi bahwa penuntut umum mengakui bahwa ada pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pasal 41 tentang peran serta masyarakat serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang membela kepentingan terdakwa. Namun dapat membuktikan secara terang-benderang bahwa perbuatan terdakwa Adam Denny tidaklah melawan hukum atau tanpa melakukan perbuatannya, tanpa hak melakukan perbuatannya. Bahwa tanggapan penuntut umum yang menyatakan penasihat hukum yang memframing seakan-akan perbuatan terdakwa Adam Denny diarahkan merupakan wujud peran serta masyarakat serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan alasan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawab terdakwa dari hukuman ada pendapat yang tanpa dasar dan sangat. Pihak Adam Denny merasa lega menghadiri persidangan kali ini. Sebagai tim kuasa hukumnya, Herwanto menaruh harap jika dalam mengambil keputusan lebih pada pertimbangan banyak faktor. Herwanto juga menambahkan jika keinginan Adam Denny agar akun media sosial tak dihilangkan, besar kemungkinan akan tercapai. Namun jika dalam pengambilan keputusan, majelis hakim fokus pada pelanggaran Undang-Undang ITE, sudah pasti Adam Denny akan menerima keputusan berat. Hari ini ya biasa aja sih. Hari Selasa depan putusan mudah-mudahan dosanya mendukung ya. Mudah-mudahan juga hakim-hakimnya pada bisa bersikap secara adil dan tidak terkena-terkena. Hari ini ya cukup plong ya. Saya sebagai penasihat hukum cukup plong. Artinya tugas saya di tingkat pertama ini sudah bisa dikatakan selesai. Tadi detik terakhir saya sampaikan segala sesuatunya sudah kita ikuti, kita selesaikan sampai pada akhirnya minggu depan hari Selasa tanggal 28 gongnya ini benar-benar gongnya ini. Jadi benar-benar saya berharap ya, sama seperti tadi saya sampaikan di detik tadi saya sampaikan bahwa saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Adam Denny pada saat dia menyampaikan pembelaan secara lisan. Jadi saya ulangi bahwa selama Adam Denny menjadi penggiat media sosial, tidak ada satupun dokumen atau informasi ataupun yang diupload ditransmisikan sama Adam Denny itu tidak ada satupun loh. Sampai detik ini, sampai perkara ini pun tidak satupun yang bersifat top. Jadi semua yang diupload dia, yang ditransmisikan, semua informasi yang diberikan kepada dia selama ini itu asal paten semua yang dia simpan di handphonenya, tolong dikembalikan. Biar apa? Biar makin terang lagi, makin jelas lagi bahwa informasi yang dia berikan itu menjadi sempurna. Itu semuanya kembali kepada majelis hakim ya. Kalau majelis hakim ini memang dia benar-benar pengen menggali bahwa sebenarnya apa sih yang ada, ya tentu mengabulkan permintaan Adam Denny. Tapi kalau seandainya majelis hakimnya menyampingkan, dia fokus dengan perkara yang Undang-Undang ITE ini, ya wassalam lah. Selain Adam Denny, dalam persidangan kali ini, terdakwa lainnya Nimade Dwita Anggari juga hadir.
Ya, Adam Denny dan Dwita diketahui menjadi terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE usai memposting dokumen pribadi milik politisi Ahmad Sahroni. Dokumen terkait pembelian sepeda bernilai ratusan juta oleh Ahmad Sahroni dari transaksi dengan Nimade Dwita Anggari. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut kedua terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar kurungan 5 bulan penjara. Karena tadi kan saya udah ngebuka Jaksa Penuntut Umumnya, ternyata juga ya begitulah. Nanti lebih lanjutnya sama lawyer saya. Ya kan anak saya nggak tadi udah bilang kan di pembelaannya secara lisan itu dia kan bukan bandar narkoba, bukan koruptor, bukan perampok, sampai didenda 1 miliar kan nggak masuk akal. Saya cuma bisa berdoa aja sih, karena doanya semua sehat-sehat dan yang terbaik aja untuk anak saya. Bahwa Nimade itu kan sebenarnya di Denmark ya. Di Denmark, dia ke Indonesia itu setelah perjanjian sama Adam Denny membawa seluruh berkas yang ada untuk diserahkan ke KPK. Dan juga Nimade juga diundang oleh PPATK ya, PPATK sama OJK ya kalau nggak salah. Nah, dia diundang tuh. Dia diundang, akhirnya dia bawa berkas semuanya ke Indonesia, bertemu dengan Adam Denny kan. Nah, cuma dalam perjalanan dia ditangkap. Namun demikian, sidang pada Senin kemarin menjadi persiapan bagi Adam Denny menjelang putusan yang persidangannya akan digelar pekan depan. Adam Denny menaruh harap jika putusan majelis hakim lebih berpihak kepadanya. Satu kalimat tadi dari saya tidak malu di penjara selama bertahun-tahun, tetapi saya malu jika saya menutupi kejahatan. Jika Adam Denny terlihat mempersiapkan mental menghadapi sidang putusan, tidak demikian dengan Susiani, ibunda Adam Denny. Lawyer gua aja ya, lawyer. Bisa saya disangkakan penyebaran data pribadi milik Ahmad Sahroni, milik pribadinya itu dari mana gitu. Makanya saya jalani, saya fight, yang pasti di dalam sel saya sehat, saya senang, dan karena posisi saya di tahanan, yang akan melanjutkan perjuangan saya untuk melaporkan Ahmad Sahroni ke KPK adalah lawyer saya. Saya sudah serahkan itu, kemungkinan perjuangan saya akan dilanjutkan karena apa yang kita punya, saya yakin dugaan penyalahgunaan jabatan itu ada dan dilakukan oleh saudara AS. Apa yang ada dalam perkara ini adalah illegal access. Mengenai LHKPN itu kan sudah dijelaskan. Hakim juga sudah menjelaskan bagaimana cara pelaporannya, bagaimana diumumkannya, itu sudah jelas semuanya. Jadi kita nggak perlulah panjang lebar soal itu. Nah, dan kemudian dia sempat menyentil masalah LHKPN. Akhirnya tadi ada salah satu majelis hakim mempertanyakan bagaimana kalau dokumen itu barang yang dibeli itu belum diterima, apakah masih bersifat rahasia? Padahal yang saya tanyakan itu kan yang sudah diumumkan sama dia, ini harganya segini nih, ini harganya segini, ini itu kan barangnya sudah ada berarti. Jadi jangan dipertanyakan lagi, barangnya belum ada. Yang justru yang kita jelaskan itu bagaimana sih kalau saya dokumen itu diupload, tapi sebelum diupload barang itu sudah disebutkan dulu, ini harganya segini, ini harganya segini, itu ditonton orang rame, ditonton orang. Apakah masih bisa dikatakan bersifat rahasia? Tidak. Biar semua tetap terbuka, yang penting kan saya fokusnya aduan itu ya ke KPK. Tadi saya juga dikasih tahu lawyer saya, katanya pihak KPK udah nelpon berkali-kali juga, jadi semua strategi saya udah saya serahin ke kuasa hukum saya, nanti biar kuasa hukum saya melanjutkan semua strategi saya. Walau pada persidangan kali ini, wajah Susiani terlihat jauh lebih tenang, namun sebagai ibu, hatinya perih, putra kebanggaannya menjadi pesakitan. Saat disinggung soal persiapan sidang putusan, ibunda Adam Denny mengaku majelis hakim memutus Adam Denny bebas. Kalau memang dia menggunakan hati nurani, melihat fakta-fakta persidangan, ya, idealnya Adam Denny bebas. Idealnya itu. Sudah, kita ikutin aja. Mudah-mudahan anak
saya bisa ringan hukumannya atau bahkan bebas gitu aja. Saya yakin anak saya benar. Kalau saya hakimnya bisa pakai undang-undang tindak pidana korupsi karena ini yang lebih apa namanya ini yang di